Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sorong Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Demonstrasi kali ini terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Saya itu Samsu Marlin dari SMP Negeri 2 Semina Buang. Saya Anu Fitria dari SMP Negeri 2 Semina Buang. Saya Farida Listiana dari SMP Negeri 2 Semina Buang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana Bapak sendiri? Alhamdulillah saya baik, Bu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini, Bu? Saya merasa sedikit segan ya, Pak, dan sedikit dak-dikduk gitu. Nah, sekarang coba Ibu ambil nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut Ibu secara perlahan. Bagaimana perasaannya sekarang, Bu? Alhamdulillah, Pak, sekarang agak sedikit lega ya dan agak tenang, Pak. Alhamdulillah. Untuk hari ini Ibu akan melakukan coaching pada rekan Ibu. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching? Baik, Pak. Saya telah menyiapkan alur tirta dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, bagus, Bu. Jadi coaching kali ini coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu ketahui. Kemudian Ibu sudah menyiapkan pertanyaan alur tirta dengan rasa. Jangan lupa nanti pada kompetensi coaching serta bagaimana coachee itu sendiri merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, untuk coaching kali ini, Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana, Ibu? Baik, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak, dan mendengarkan aktif dan memiliki kesadaran penuh atau enggak penuh. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan present atau kesadaran penuh ya. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Secara spesifik, saya ingin kembangkan adalah pertanyaan berbobot, Pak. Karena dengan pertanyaan berbobot, saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau, sehingga beliau dapat menentukan jawaban dari permasalahannya, Pak. Nah, baik, luar biasa sekali, Ibu. Indikator dan ketercapaian bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini, Pak, bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya. Baik, Ibu, jadi tujuan Ibu luar biasa sekali. Tetap semangat ya, Ibu. Semoga yang diharapkan dapat tercapai. Untuk pra-observasi sudah kita laksanakan. Sekarang Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu. Baik, Pak, terima kasih Pak Mentor, dan juga terima kasih atas penyemangatnya tadi ya, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kemarin kita sudah janjian ya, Bu. Nah, ada apa nih, Bu ya? Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin curhat, Bu Anis. Boleh. Nah, perasaan hari ini seperti apa, Bu? Sekarang alhamdulillah, Bu, saya rasa lebih tenang. Tapi ada kegalauan yang ingin saya ceritakan nih sama Bu Anis. Kegalauan ya. Alhamdulillah Ibu dalam posisi tenang.
Jadi tadi Ibu mengungkapkan adanya kegalauan ya. Iya. Nah, topik apa nih yang akan Ibu ceritakan? Nah, begini Bu, saya akan melakukan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya ingin mendapat pencerahan nih dan penguatan dari Bu Anis agar saya tidak ragu dan galau dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik Bu, Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum mengobrol lebih jauh nih, apa nih yang ingin Ibu inginkan dari percakapan atau obrolan ini Bu? Saya itu ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan berdiferensiasi proses di kelas saya, Bu. Baik Bu, Ibu ingin mendapatkan gambaran ya tentang proses pembelajaran berdiferensiasi proses ya di kelas, seperti itu. Nah, kira-kira situasi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa nih yang ingin Ibu lakukan? Saya itu pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk ya Bu. Murid itu membuat sesuatu. Nah, kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses. Selain itu juga saya telah melakukan asesmen diagnostik awal, mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar. Ada kelompok visual, kemudian kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Dan saya juga sudah menanyakan kepada murid apa yang mereka sukai dan minat mereka dalam belajar. Baik. Ibu telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid ya. Salah satunya mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut ya, tadi yang disebutkan visual, auditori, dan kinestetik, kelompok mana nih yang paling banyak? Dari ketiga gaya belajar tadi itu saya kira hampir sama, semuanya sama banyak rata-rata. Ya, baik. Ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak. Kiranya pilihan apa nih yang Ibu miliki sebagai rencana agar belajar dan minat siswa ini dapat terpenuhi? Dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi proses ini terwujud? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, Bu, yang sesuai dengan minat siswa. Dan pilihan yang saya miliki, mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audio, kemudian visual, dan LKPD. Nah, seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Kemudian untuk kelompok audio, saya akan menyampaikan melalui media suara. Dan kelompok kinestetik, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Komitmen apa yang akan Ibu lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara maksimal? Yang akan saya lakukan ya Bu, saya akan mengevaluasi pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan. Kemudian mengajak rekan sejawat untuk memantau saat saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka, kemudian bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan. Sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan dari murid juga. Luar biasa ya Bu, dengan evaluasi dan refleksi Ibu akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Nah, langkah awal apa nih yang akan direncanakan untuk persiapan? Langkah awal sebagai persiapan saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran. Nah, kemudian menentukan media pembelajarannya seperti audio, kemudian visual, dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan karena nanti ada praktik oleh murid. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses tersebut? Insya Allah minggu depan ya Bu. Nah, saya harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat serta kepala sekolah yang ada di sekolah saya. Luar biasa sekali ya Ibu, rencana aksi nyatanya dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat, serta mengungkapkan gaya belajar murid itu serta menentukan solusi
terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses. Bagaimana nih perasaan Ibu dan apa kesimpulan yang didapat Ibu dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan ya dari penjelasan dan bimbingan dari Bu Anis tadi mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi dari kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, yaitu membuat RPP, kemudian memilih media yang bervariasi seperti tadi audio, visual, kemudian praktik, agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran berdiferensiasi proses. Saya akan melibatkan juga rekan sejawat saya, dan sekarang saya lebih bersemangat Bu, dan ingin segera mencoba di kelas saya. Terima kasih Bu Anis, dengan adanya obrolan santai kita ini, rasa galau saya jadi terobati gitu Bu. Sama-sama ya Bu. Alhamdulillah Ibu menemukan solusi dengan potensi dan kompetensinya Ibu. Tetap semangat dan insya Allah kita bisa ya Bu. Terima kasih Bu Anis, nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Boleh, baik Bu. Saya akan menantikan obrolan selanjutnya ya. Mohon pamit Bu. Ya, nanti kita jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa dengan praktik coaching yang Ibu telah lakukan sebagai coach. Yang saya amati, Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat dilakukan tadi coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan, Bu? Ya, berdasarkan catatan saya ya Pak, saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Koci sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Koci juga memiliki keterbukaan Pak, sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya Pak. Tadi saya juga mengamatinya Bu. Nah, jadi saya mohon izin untuk menyampaikan Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi sehingga ide-ide dari coach itu sendiri tergali. Dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan, solusinya, kemudian waktu aksi nyatanya kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dipersiapkan, dan tindak lanjut seperti apa, ataupun komitmen yang ditentukan oleh coach itu sendiri. Luar biasa Ibu, sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diarahkan. Pertanyaannya Ibu, dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya akan mengembangkan kompetensi apa Bu? Ya, sama ya Pak, saya akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif. Karena dengan pertanyaan tersebut Pak, saya dapat mengharapkan atau akan dapat menggali-gali potensi dan kompetensi coaching dapat meningkatkan dan lebih berkembang. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah adanya supervisi kali? Nah, dengan adanya supervisi ini ya Pak, hati saya itu merasa sekarang lebih tenang dan bahagia ya. Karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya merasa bersemangat Pak untuk melakukan coaching lagi Kak. Alhamdulillah, jadi saya juga merasa senang Bu dengan perasaan yang dirasakan Bu Anis. Terima kasih Bu Anis telah berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini, tentunya dengan topik yang lebih bervariasi lagi ya. Selalu semangat untuk terus ditingkatkan kompetensi coaching Ibu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Anis.